Pemirsa sekalian dimanapun berada, khususnya mahasiswa kelas saya di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senantiasa berdoa, semoga pemirsa senantiasa dalam keadaan sehat dan berlimpah berkah. Terima kasih telah menjadi pemirsa channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan topik analisis arus kas. Materi yang saya sampaikan bersumber dari buku Analisis Laporan Keuangan KR Subramanyam. Uang tunai atau kas merupakan saldo dari arus kas yang masuk dikurangi arus kas keluar yang berasal dari periode-periode sebelumnya. Adapun laporan arus kas bertujuan untuk menyediakan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode. Lalu arus kas bersih atau net cash flow, ya, atau biasa disebut arus kas saja, mengacu pada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar pada periode berjalan. Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk satu periode. Laporan ini juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas menjadi 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Secara lebih umum, informasi arus kas dapat membantu kita dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, membayar dividen, meningkatkan kapasitas, dan mendapatkan pendanaan. Informasi kas juga membantu kita menilai kualitas laba dan ketergantungan laba pada estimasi dan asumsi tentang arus kas, serta relevansinya untuk laporan keuangan. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba. Aktivitas operasi juga terkait dengan pos-pos laporan laba rugi dan dengan pos-pos operasi dalam laporan laba rugi, umumnya pos modal kerja. Maksudnya adalah pos-pos laporan posisi keuangan. Umumnya pos modal kerja seperti piutang, persediaan, pembayaran di muka, utang, dan beban yang masih harus dibayar. Kalau aktivitas investasi merupakan cara untuk memperoleh dan menghapus aset non-kas. Jadi aktivitas ini meliputi aset yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, seperti pembelian atau penjualan aset tetap, dan investasi dalam efek serta pemberian pinjaman dan penagihan pokok pinjaman. Sedangkan aktivitas pendanaan yang terakhir merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas usaha. Jadi aktivitas ini meliputi perolehan pinjaman dan pelunasan dana baik dengan obligasi maupun pinjaman lainnya, ya, serta kontribusi dan penarikan oleh pemilik, termasuk dividen dalam perusahaan yang berbentuk PT.
Saudara, analisis arus kas itu dapat membantu perusahaan untuk menilai beberapa aspek, ya. Jadi kas itu kan merupakan aset yang paling likuid dan menawarkan likuiditas dan fleksibilitas bagi perusahaan. Kas juga merupakan awal sekaligus akhir dari siklus operasi perusahaan. Nah, di sini analisis arus kas dikatakan membantu untuk menilai likuiditas. Ya, jadi kita tahu bahwa likuiditas itu merupakan kedekatan aset dan kewajiban pada kas. Ya. Nah, kalau solvabilitas itu merupakan kemampuan untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo. Kemudian analisis arus kas itu juga bisa membantu dalam hal fleksibilitas keuangan, yaitu kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap kesempatan maupun kesulitan. Saudara, ada dua metode dalam pelaporan arus kas dari koperasi, ya, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, laba bersih disesuaikan dengan pos penghasilan non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari koperasi. Keunggulan metode ini adalah adanya rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi yang membantu pengguna laporan untuk memprediksi arus kas melalui prediksi laba yang kemudian disesuaikan untuk jarak laba bersih dengan arus kas, yaitu menggunakan akrual non-kas. Arus kas yang disiapkan dengan metode langsung disediakan sebagai perbandingan. Metode ini menyesuaikan tiap pos laporan laba rugi untuk akrual terkait, sehingga menghasilkan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk maupun arus kas keluar operasi. Saudara, kita lihat bagaimana arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi, saudara, laporan arus kas itu merupakan campuran dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Jadi laba bersih itu mula-mula disesuaikan untuk penghasilan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas. Laba kas ini kemudian disesuaikan untuk kas yang dihasilkan dan digunakan untuk transaksi laporan posisi keuangan untuk menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi saudara, titik awal laporan arus kas itu adalah laba bersih. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa titik awalnya kan adalah laba bersih. Ya, mula-mula disesuaikan untuk beban penyusutan dan amortisasi non-kas. Jadi, beban penyusutan dan amortisasi non-kas itu nanti akan menambah. Arus kas keluar terjadi saat perusahaan membeli aset, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud. Proses penyusutan itu kemudian nanti mengalokasikan biaya perolehan tersebut selama masa manfaatnya untuk menandingkan beban terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset yang bersangkutan. Jadi kalau kita lihat di sini untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, kita awali dari laba bersih, lalu nanti ditambah penyusutan dan amortisasi,
kemudian ditambah dengan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, lalu ditambah atau dikurangi kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Nah, saudara, karena laporan arus kas itu berfokus pada arus kasnya, beban non-kas yang diakui dalam perhitungan laba bersih tersebut harus dihilangkan. Ya. Caranya yaitu dengan menambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasi. Penambahan beban penyusutan dan amortisasi tersebut tidak meningkatkan arus kas operasi, tapi dia hanya menihilkan, ya, atau menghapuskan beban yang dikurangkan saat menghitung laba bersih. Jadi kalau di sini kita lihat, yang ini adalah bagian dari laporan laba rugi. Kemudian ini misalnya bagian dari laporan arus kas. Kalau di dalam laporan laba rugi, ketika menghitung laba bersih, beban penyusutan dan amortisasi itu akan mengurangi. Jadi ada penjualan dikurangi dengan beban-beban, diantaranya adalah beban penyusutan dan amortisasi. Lalu nanti akan diperoleh laba bersih. Nah, ketika menghitung laporan arus kas dari aktivitas operasi, maka beban penyusutan dan amortisasi itu akan ditambahkan di sini. Ya, itu yang dimaksud dengan menihilkan. Kalau di laporan laba rugi mengurangi, di laporan arus kas nanti dia akan ditambahkan kembali untuk menihilkan. Saudara, penyesuaian terakhir melibatkan analisis kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perubahan aset dan kewajiban lancar. Jadi untuk melihat dampak ini, misalnya kita buat contoh ketika terjadi penjualan kredit senilai $100. Maka kita akan mendebit piutang usaha 100 dan kreditnya adalah penjualan. Nah, pada periode terjadinya penjualan, laba bersih itu naik $100. Tetapi kan tidak ada kas yang dihasilkan karena piutangnya belum tertagih. Laporan arus kas pada saat ini melaporkan ada laba bersih $100 dan arus kas bersih dari operasi itu 0. Ya, tadi kan penjualannya adalah penjualan kredit. Kalau di dalam laporan laba rugi itu sudah dicatat ada laba. Ya, sudah dicatat ada laba bersih senilai 100. Kemudian beban penyusutan dan amortisasinya 0 misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan asetnya ada 0. Nah, maka perubahan piutang usaha ini tadi akan kita kurangkan. Ya, sehingga arus kas bersih dari operasinya itu 0 karena kan memang belum ada uang yang diterima. Ya, sudah dihitung sebagai laba, tapi sebetulnya uangnya belum diterima, sehingga kenaikan piutang itu akan kita kurangkan ya di dalam laporan arus kas. Ya. Pada periode berikutnya, misalnya piutang tertagih. Ya. Artinya piutang itu kemudian dibayar oleh customer. Maka di sini kita akan buat laba bersihnya 0 di sini kan. Beban penyusutannya 0, keuntungannya 0 misalnya. Maka di sini ada perubahan piutang usaha 100. Ya. Nah, maka arus kas bersih dari operasinya akan kita lihat ada 100. Jadi penurunan piutang usaha itu akan menghasilkan arus kas sebesar 100 yang dihasilkan sebagai jumlah positif dalam laporan arus kas. Jadi kalau customer itu melunasi piutang, bukankah perusahaan mendapatkan kas yang akan berdampak pada adanya arus kas masuk dalam laporan arus kas.
Saudara, penyesuaian laba bersih terhadap keuntungan atau kerugian penjualan aset itu tujuannya adalah untuk memindahkan penjualan aset dari bagian aktivitas operasi ke bagian aktivitas investasi. Nah, saudara, ini harus diingat-ingat ya, tentang penyesuaian untuk perubahan akun laporan posisi keuangan. Kita akan lihat dari aspek akun aset dan akun kewajiban. Saudara, kalau terjadi kenaikan aset, artinya terjadi kas keluar. Sementara kalau terjadi penurunan dalam akun aset, berarti terjadi aliran kas masuk. Kemudian kalau kewajiban, ketika terjadi kenaikan dalam kewajiban, berarti ada kas masuk. Dan kalau ada penurunan akun kewajiban, berarti ada kas keluar. Jadi kalau misalnya kenaikan kewajiban gitu ya, kenaikan dari akun kewajiban, misalnya dari meminjam uang di bank, kan ada kas masuk. Atau ada pendapatan diterima di muka, itu kan kewajiban. Berarti ada kas masuk. Tapi ketika kewajiban itu dibayar, maka yang terjadi itu adalah kas keluar. Ya kan? Nah, begitu juga kira-kira keterangannya untuk yang berhubungan dengan aset. Kita lihat sekarang untuk contoh soal. Kita gunakan laporan posisi keuangan komparatif. Di sini untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun kedua dan tahun 1 untuk perusahaan sampel ini. Saudara, di sini adalah nama akun, kemudian tahun kedua, tahun ke-1 dan nilai perubahan secara absolut. Jadi tidak dituliskan apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Tapi akan kita lihat. Misalnya kas dari tahun ke-1 ke tahun kedua, kas itu naik sebanyak $24.000. Piutang juga naik. Persediaan turun. Ya, persediaan itu turun 6.000. Beban dibayar di muka turun 3.000. Nah, di sini aset tetap kita lihat terjadi kenaikan 90.000 menurut catatan. Akumulasi penyusutan naik 20.000. Aset tak berwujud itu turun 7.000. Ya. Kemudian untuk utang usaha turun 5.000. Beban yang masih harus dibayar terjadi peningkatan sebanyak 4.000. Wesel bayar jangka panjang terjadi peningkatan atau dari 0 menjadi ada 30.000. Utang hipotek dari 150.000 menjadi tidak ada. Saham preferen dari tidak ada menjadi 175.000, kemudian laba ditahan tetap. Ya, sehingga di sini kita lihat total kewajiban dan ekuitas itu terjadi peningkatan sebanyak 33.000. Ini adalah untuk laporan posisi keuangan. Nah, ini adalah laporan laba ruginya untuk tahun kedua. Kita lihat penjualan ada $660.000 dengan harga pokok $363.000. Lalu laba kotornya $297.000. Di sini kita lihat beban operasi $183.000. Lalu di sini ada penyusutan dan amortisasi $35.000 yang mengurangi dalam laporan laba rugi. Lalu di sini ada keuntungan dari penjualan aset sebanyak 5.000. Jadi keuntungan dari penjualan aset itu menambah dalam laporan laba rugi.
Ya. Jadi tadi saudara kita lihat ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, lalu di sini ada keterangan tambahan untuk tahun kedua bahwa dinyatakan perusahaan itu dalam tahun kedua membeli truk ya. 30 ribunya itu didanai oleh produsen. Lalu ada penjualan truk seharga 7.000, di mana harga perolehan truk itu 10.000, tapi nilai bukunya 2.000. Artinya truk yang harganya 10.000 dolar itu sudah digunakan selama beberapa periode hingga tersisa nilai bukunya itu 2.000. Jadi truk senilai 10.000 itu sudah terdepresiasi 8.000 hingga nilai bukunya tinggal 2.000. Tapi aset berupa truk itu yang nilai bukunya hanya 2.000 itu laku dijual 7.000. Artinya ada laba atau keuntungan dari penjualan truk. Labanya adalah tentu hasil penjualan 7.000 itu dikurangi dengan nilai buku. Jadi ada laba atau keuntungan dari penjualan aset tetap yaitu 5.000. Ya. Nah, kemudian juga pada tahun kedua ada pembayaran dividen sebanyak 51.000. Ya. Berdasarkan laporan posisi keuangan tadi, lalu laporan arus kas, laporan laba rugi, plus tambahan informasi ini, maka diminta menyusun laporan arus kas. Nah, saudara, untuk arus kas bersih dari aktivitas investasi, meliputi pembelian dan penjualan aset tetap. Pembelian itu dapat kita simpulkan dari akun T, aset tetap. Jadi tadi kalau kita perhatikan di dalam laporan posisi keuangan tahun 1 tercantum aset tetapnya itu 350.000. Kemudian pada tahun kedua aset tetapnya ada 440.000. Tadi ada selisih 90.000. Ya. Tapi ingat, pada tahun berjalan terjadi penjualan aset tetap sebanyak 10.000 yang harga perolehannya 10.000. Artinya sesungguhnya telah terjadi kenaikan aset tetap sebanyak 100.000. Andai aset tetap tadi tidak dijual, berarti kan aset tetap itu akan bernilai 450.000. Yaitu 350.000 ya ditambah 100.000. Ya, artinya harusnya 350.000 itu ditambah 100.000 jadi 450.000. Maka dapat kita katakan bahwa telah terjadi pembelian aset tetap sebanyak 100.000. Dari aset tetap yang dibeli 100.000 itu 30.000-nya atau 30.000 diantaranya itu didanai oleh produsen. Artinya uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli aset tetap tersebut hanya 70.000. Ya. Maka yang 30.000 itu nanti tidak kita cantumkan di dalam laporan arus kas, hanya diberi catatan saja bahwa memang terjadi kenaikan aset sebanyak 100.000 ya. Kenaikan aset itu berasal dari pembelian, tapi yang 30.000 itu adalah pembelian produsen
ya, yang 70.000 adalah pengeluaran kas oleh perusahaan. Nah, saudara, ini tadi adalah jurnal untuk mencatat penjualan aset tetap yang sebanyak 10.000 tadi. Jadi kas diterima 7.000, ya kan? Lalu akumulasi penyusutannya 8.000. Jadi kalau diketahui harga perolehan itu 10.000, nilai sisanya atau nilai bukunya adalah 2.000, berarti kan ada akumulasi penyusutan sebanyak 8.000. Nah, berdasarkan informasi-informasi tadi, maka kita akan susun laporan arus kas. Saudara, di sini saya memang harus menyajikan kembali ya laporan posisi keuangan. Saya sebetulnya akan juga menyajikan laporan laba rugi, tapi tempatnya nanti terlalu penuh ya. Sehingga nanti ketika saya menjelaskan mungkin Anda akan mengalami kesulitan ya untuk melihat karena juga angkanya terlalu kecil. Maka nanti akan kita ingat saja tadi di dalam laporan laba rugi bagian mana yang akan kita ambil. Nah, saudara, untuk menyusun laporan arus kas, yang pertama ini untuk tahun kedua ya, kita cantumkan laba bersih. Jadi laporan arus kas tadi kan terbagi menjadi 3 bagian ya. Arus kas dari dan untuk aktivitas operasi, dari dan untuk aktivitas investasi, dari dan untuk aktivitas pendanaan. Nah, sekarang yang untuk operasi dulu. Jadi laba bersih ini kemudian kita tambahkan dari beban penyusutan dan amortisasi yang tadi terdapat di dalam laporan laba rugi. Bukankah tadi sudah disampaikan kalau beban penyusutan dan amortisasi yang di dalam laporan laba rugi itu mengurangi, maka ketika kita akan menyusun laporan arus kas, maka dia akan ditambahkan. Nah, kemudian untuk keuntungan penjualan aset tetap, yang tadi di dalam laporan laba rugi itu menambahkan, maka di dalam laporan arus kas itu akan kita kurangkan. Kemudian piutang usaha. Tadi diketahui piutang usaha itu terjadi peningkatan. Ya, di sini kita lihat. Nah, piutang usaha ini kan terjadi peningkatan. Ya, maka akan kita kurangi. Bukankah tadi ada rumus ketika terjadi peningkatan aset, maka ketika menyusun arus kas akan dikurangi. Ya kan? Nah, kemudian juga untuk persediaan. Nah, persediaan ini kan turun ya. Kalau persediaan itu turun, maka di dalam laporan arus kas akan ditambahkan. Jadi kenaikan akun aset itu akan menyebabkan ada arus kas keluar. Nah, kemudian beban dibayar di muka. Ya, kita lihat di sini beban dibayar di muka ada penurunan 3.000. Ya. Nah, kalau penurunan berarti akan kita tambahkan di sini. Kemudian untuk utang usaha. Utang usaha tadi rumusnya adalah kalau utang usaha itu berkurang, ya, berarti akan kita kurangkan. Ya, kasnya akan berkurang. Kalau utang usaha berkurang, berarti akan dikurangkan. Begitu juga dengan beban yang masih harus dibayar. Kita lihat di sini beban yang masih harus dibayar terjadi peningkatan. Ya. Beban yang masih harus dibayar itu kan masuk dalam kelompok kewajiban. Maka berarti ditambahkan. Ya. Nah, sehingga nanti kita jumlahkan laba bersih ditambah beban penyusutan dikurangi keuntungan, semuanya akan didapatkanlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, kemudian saudara, untuk pembelian peralatan. Pembelian peralatan tadi kan berarti ada
peningkatan akun aset. Kalau peningkatan akun aset itu kan akan menyebabkan terjadinya pengeluaran atau arus kas keluar. Tadi dikatakan bahwa memang aset yang dibeli itu 100, tapi 30.000 diantaranya itu dibayarkan oleh produsen. Maka arus kas yang keluar itu hanya 70.000. Kemudian di sini untuk penjualan peralatan di sini akan menambah ya sebanyak 7.000. Nah, sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi itu adalah 63.000 negatif. Kemudian saudara arus kas bersih dari aktivitas investasi kita lihat tadi minus 63.000. Selanjutnya kita lihat untuk arus kas dari dan untuk aktivitas pendanaan. Utang hipotek. Kita lihat utang hipotek ini dari 150 menjadi 0. Ingat, kalau kewajiban itu berkurang, berarti kan ada arus kas keluar. Kewajibannya kan dibayar ya berarti. Berarti ada arus kas keluar. Maka di sini minus. Nah, kemudian untuk saham preferen ini dari tidak ada 0 menjadi ada. Ya. Maka di sini akan menambah. Lalu untuk dividen ya. Saudara, pembayaran dividen itu kan akan mengurangi arus kas. Ya kan? Nah, maka di sini kita kurangkan. Ya, sehingga kita ketahui arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu minus 26. Kemudian kita jumlahkan ya 113.000 minus 63.000 minus 26.000. Maka ini akan diperoleh kenaikan bersih kasnya adalah 24.000. Sementara saldo kas awal ini 51.000 di sini kita lihat. Nah, ada kenaikan 24.000, maka saldo kas akhir ini adalah 75.000. Nah, 75.000 ini sama persis dengan yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Saudara, semoga saudara bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan ini. Jadi sekali lagi data-data ini kita lihat dari laporan posisi keuangan yang ada di sini. Kemudian ditambah dengan laporan laba rugi plus data di sini tadi. Nah, ya. Misalnya ada pembelian truk tadi, kemudian dijual truk 7.000 di sini. Kita ambil dari data yang ada di sini. Nah, sehingga kalau kita ringkas hasilnya kan seperti ini ya tadi. Arus kas dari aktivitas operasi 113.000, dari investasi itu minus, kemudian dari pendanaan juga minus, lalu ada perubahan kas bersih 24.000 ditambah dengan saldo awal 51.000, sehingga saldo awal tahun kedua itu ada 75.000 yang angkanya harus sama persis dengan kas yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan pada bagian 1 ini. Nanti akan saya sambung lagi dengan bagian kedua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap membaca buku, tidak lupa berdoa, tetap semangat. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.